Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah untuk pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi. Kali ini kita akan menentukan bentuk fungsi ya. Tapi Ustadz ingatkan buat kalian semua, apabila ada tugas-tugas yang belum, agar segera diselesaikan, karena apabila kalian menung tugas tersebut otomatis akan menjadi beban kalian sendiri. Ibaratnya kalau setiap hari kalian mencicil kemudian disiplin dalam pengumpulan, itu akan mempermudah kalian sendiri. Kemudian untuk materi bentuk fungsi ini kalian perlu konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan pada pertemuan sebelumnya, karena di sini lumayan lebih sulit ya dibandingkan pertemuan sebelumnya. Kemudian Ustadz juga menghimbau buat kalian apabila mengalami kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya kepada pengampu ya. Apabila kalian mengalami kesulitan, silakan langsung bertanya. Jangan sampai kesulitan itu kalian pendam sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai pada materi menentukan bentuk fungsi. Syaratnya kalian harus memahami apa itu relasi, bagaimana cara menyatakannya, kemudian kalian harus memahami apa itu fungsi, kemudian kalian harus memahami cara menentukan nilai fungsi juga di sini ya. Kita akan ulas sedikit mengenai materi sebelumnya dan akan ditambah dengan materi yang baru ya tentunya di sini ya. Oke, kita akan lihat kasus pertama di sini. Di sini ada rumus fungsinya fx sama dengan 7x tambah 4. Di sini ada 3 pertanyaan. Kita akan selesaikan pada pertanyaan pertama, yaitu tentukan nilai dari f3 sama f10. Berarti kita memasukkan nilai 3 dan 10 ini pada rumus fx sama dengan 7x tambah 4. Kita masukkan dulu yang f3, berarti x-nya diganti dengan angka 3, 7 kali 3 tambah 4. 7 kali 3 ketemunya 21, kemudian tambahkan 4 ketemunya 25. Oke, ini berarti sudah. Kemudian kita akan menentukan f10. Jadi x-nya ini pada 7x, x-nya diganti dengan angka 10. Sehingga 7 kali 10 tambah 4 sama dengan 7 kali 10 ketemunya 70. Kemudian tambahkan 4 ketemunya 74. Berarti kita sudah menyelesaikan yang bagian A. Kita akan menyelesaikan bagian B di sini ya. Masih sama menggunakan rumus 7x tambah 4. Pertanyaan yang pertama adalah F5A. Ingat, berarti x-nya kita ganti dengan yang di dalam kurung. X-nya diganti dengan yang di dalam kurung, yaitu 5A. Sehingga kita kalikan 7 kali 5A, ketemunya 35A. Ini merupakan hasil akhir, yaitu 35A tambah 4. Kenapa tidak dijumlahkan? Karena di sini ada variabel, sedangkan 4-nya adalah angka saja. Sehingga hasil akhir dari F5A adalah 35A tambah 4. Kemudian pertanyaan berikutnya, F3A kurangi 1. Berarti X-nya ini pada 7X tambah 4 diganti yang di dalam kurung. Berarti X-nya diganti 3A kurangi 1. Kemudian kita kalikan pelangi, 7 kali 3A ketemunya 21A. 7 kali negatif 1 ketemunya negatif 7, kemudian tambahkan 4, sehingga ketemunya 21 kurangi 3. Sehingga hasil akhirnya untuk F3A kurangi 1 sama dengan 21A kurangi 3. Oke, selanjutnya untuk penyelesaian yang C. Ini penyelesaian yang baru ya, ibaratnya sedikit baru di sini. Di sini ada perbedaan antara A dan C ya. Kalian perhatikan di situ. Kalau yang A menentukan nilai F3 sama F10, sedangkan di sini adalah mencari nilai A-nya. Maksudnya apa? Kita itu disuruh mencari nilai berapa, A-nya ini angka berapa, A-nya ini angka berapa ketika dimasukkan ke dalam rumus 7x tambah 4 ketemunya 25. Seperti itu maksudnya ya. Berarti A-nya dimasukin sini, X-nya diganti yang di dalam kurung yaitu A, X-nya ini angka berapa ketika dihitung ketemunya 25. Mudah-mudahan kalian paham ya maksudnya seperti itu. Sehingga X-nya diganti dengan A, 7A tambah 4 sama dengan 25. Kemudian kita hitung dengan cara aljabar, sehingga 4-nya pindah ke ruas kanan, sehingga 25 kurangi 4 sama dengan 21. Sehingga 7A sama dengan 21, sehingga A-nya ketemunya 3. 3 dari mana? 21 dibagi 7. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, di sini diketahui FA sama dengan 74. Sehingga kita akan mencari nilai A-nya.
kita akan mencari nilai A-nya dengan memasukkan di X di sini. Maksudnya itu apa? Ketika kita menghitung pada rumus ini, 7X tambah 4 ketemunya 74. Berarti X-nya ini angka berapa? Ketika dimasukkan ke rumus ini ketemunya 74. Kita akan hitung, X-nya kita ganti dengan A terlebih dahulu, yaitu 7A tambah 4 sama dengan 74. Ya, di sini ya, berarti X-nya ini diganti dengan A, kemudian 74 ini hasil akhirnya. Berarti kita akan mencari ini A-nya ini angka berapa, sehingga ketika dimasukkan ke rumus ini ketemunya 74. Oke, kemudian kita pindah ruas sesuai dengan peraturan aljabar, sehingga ditemukan 74 kurangi 4 sama dengan 70, sehingga A-nya ketemunya 10. Itu berarti A-nya 10, sedangkan ini A-nya 3. Oke, kita lanjut pada kasus yang kedua. Di sini ada rumus fungsi f(x) sama dengan 5x tambah n. f2 sama dengan 13, tentukan nilai n, rumus fungsi, dan f10. Berarti ini biasanya kan sini n-nya ada angkanya, tetapi ini hanya huruf atau variabel. Kita disuruh mencari n-nya terlebih dahulu. Ini sudah diketahui, f2-nya sama dengan 13. Maksudnya apa? Ketika angka 2 dimasukkan rumus ini, ketemunya ini 13. Kita akan mencari n-nya terlebih dahulu ya. Kita ketahui dulu bahwasanya bentuk umum rumus fungsi adalah ax tambah b. Berarti kita lihat di sini a-nya yaitu a, a-nya yaitu 5, kemudian b-nya yaitu n. Kita akan mencari nilai n-nya terlebih dahulu. Kita ketahui lagi rumus fungsinya 5x tambah n. Ini diketahui di soal, f2 sama dengan 13. Maksudnya apa? Ketika kita masukkan angka 2 ke rumus ini, ketemunya itu 13. Oke, berarti 2 dimasukin sini, berarti x-nya dengan angka 2. 5 kali 2 tambah n sama dengan 13. Berarti kita menggunakan 5 kali 2 tambah n sama dengan 13 untuk mencari nilai n. Ya, berarti 5 kali 2 ketemunya 10, tambah n sama dengan 13, sehingga n sama dengan 13 kurangi 10. 10 dari mana ini? 10 awalnya di ruas kiri, menjadi di ruas kanan, sehingga awalnya positif, sehingga berubah menjadi negatif. 13 kurangi 10 ketemunya 3, sehingga nilai n-nya yaitu 3. Selanjutnya, untuk menentukan rumus f(x)-nya, kita menggunakan bentuk umumnya. Bentuk umumnya yaitu ax tambah b. Kita sudah mengetahui rumus yang sudah ada 5x tambah n. Berarti kita perlu yang namanya n. N-nya sudah kita cari yaitu 3. Berarti tinggal ganti saja, n-nya diganti menjadi angka 3. Sehingga rumus f(x)-nya 5x tambah 3. Kemudian pertanyaan terakhir, tentukan nilai dari f10. Berarti kita sudah ada rumusnya yaitu 5x tambah 3. Kita tinggal memasukkan saja nilai 10-nya. Sehingga f10 sama dengan 5 kali 10 tambah 3. 5 kali 10 itu 50. Kemudian tambah 3 ketemunya 53. Oke, selanjutnya kita akan menentukan bentuk fungsi ya. Yang lain, maaf untuk kasus yang ketiga kalian mempelajari sendiri tadi. Untuk kasus yang keempat ini diketahui rumus umum fungsinya yaitu ax tambah b. Diketahui f10 sama dengan 31, f5 sama dengan 16. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari a dan b. Berarti kalian disuruh mencari nilai a dan b di sini supaya menemukan rumus fungsinya. Kemudian baru mencari nilai f7. Berarti syaratnya sebelum kalian mencari f7, kalian harus tahu nilai a dan b supaya memperoleh rumus fungsinya. Oke, untuk mencari rumus fungsinya kita menggunakan data f10 dan f5 di sini. Oke, kita akan cari terlebih dahulu untuk nilai a dan b-nya. Kita tulis rumus umumnya terlebih dahulu.
kemudian kita tulis yang diketahui yaitu F10 sama F5, kemudian yang di dalam kurung ini dimasukkan ke X-nya, berarti X-nya diganti yang di dalam kurung, sehingga menjadi 10A, karena X-nya diganti dengan angka 10, berarti A sama B-nya tetap. Kemudian 31 dari mana? Dari F10, karena F10 ini nilainya 31. Kemudian F5, kita masukkan ke AX tambah B, berarti X-nya diganti dengan angka 5, A dan B-nya tetap, sehingga ketemu 5A tambah B. 16 dari mana? Karena nilai dari F5 ini sama dengan 16. Kemudian untuk mencari nilai A dan B, kita menggunakan cara eliminasi. Untuk mencari A, kita dengan cara eliminasi atau kurangkan. Berarti dari data ini kita kurangkan saja, yaitu yang 10A kurangi 5A, ketemunya 5A. B kurangi B habis atau 0. 31 kurangi 16, ketemunya 15. Sehingga ditemukan untuk A-nya yaitu 3. 3 dari mana? 15 bagi 5. Berarti sudah ketemu nilai A-nya. Berarti langkah selanjutnya kita mencari B-nya. Kita akan mencari B-nya. Kita memilih salah satu dari ini. Kita pilih salah satu, boleh yang atas, boleh yang bawah. Tapi di sini kita ambil yang bawah. Kalau yang atas boleh nggak? Boleh, nanti hasilnya juga sama. Kita ambil yang bawah, yaitu F5 sama dengan 5A tambah B sama dengan 16. Kita tulis ulang, yaitu 5A tambah B sama dengan 16 di bawah ini. Kemudian kita masukkan nilai A yang sudah diketahui, yaitu 3. Berarti A-nya kita ganti dengan angka 3. 5 kali 3 tambah B sama dengan 16. 5 kali 3 ketemunya 15. Kemudian kita sederhanakan dengan cara aljabar, sehingga 15-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 15. Sehingga nilai B-nya sama dengan 16 kurangi 15 sama dengan B sama dengan 1, sehingga sudah ketemu yaitu nilai A-nya 3, B-nya 1. Berarti untuk rumus fungsinya bisa diperoleh, yaitu untuk rumus fungsinya di sini rumus umumnya AX tambah B, berarti A-nya diganti dengan angka 3, B-nya diganti dengan angka 1, sehingga rumus Fx-nya 3X tambah 1. Dan ini sudah ketemu rumus fungsinya, sehingga untuk menentukan nilai F7 kita masukkan saja ke dalam rumus yang sudah diketahui, yaitu 3 kali 7, X-nya diganti dengan angka 7 di sini ya. 3 kali 7 tambah 1, 3 kali 7 ketemunya 21, tambah 1 ketemunya 22. Itu untuk menentukan bentuk fungsi. Silakan untuk kasus yang 5, kalian pelajari sendiri, intinya sama, silakan perhatikan langkahnya. Kalian harus paham di situ ada rumus umum, kemudian ada rumus khusus di sini ya. Untuk rumus umum berarti bentuknya ini AX tambah B, berarti kalian harus mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Kemudian mencari A sama B-nya menggunakan cara eliminasi yaitu pengurangan, mencari B-nya menggunakan cara pilih salah satu persamaan yang di sini. Oke.